Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita mungkin bisa membayangkan atau mempunyai pengalaman sendiri. Bekerja di suatu tempat yang saya merasa tidak mampu menjalankan tugas saya dan pekerjaan saya. Pasti rasanya tidak nyaman. Karena kemampuan saya untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada saya jauh melebihi kemampuan saya. Pekerjaan itu terlalu sulit untuk saya. Pasti kemudian saya tidak nyaman. Kalau kita masih memaksa diri dan belajar dan kemudian bisa, lumayan. Tapi kalau jelas-jelas tidak bisa, tentu kita sendiri merasa menderita. Dan lebih parahnya, menyebabkan juga penderitaan bagi orang lain. Tentu di sini perlu pengenalan diri. Memang ukurannya tetap masih sama, yaitu saya merasa nyaman dan kemampuan saya yang terbaik bisa muncul semuanya. Tidak tergantung apa kata orang, justru saya sendiri mengerti dan mengenali diri dan kemudian nyaman, dan dari rasa nyaman dan bahagia itu muncul kualitas-kualitas kemampuan terbaik saya. Disitulah kita bisa menemukan bahwa itu adalah tempat saya. Memang saya tempatnya di situ. Awalnya tentu perlu penyesuaian, tetapi sesudah berjalan dan berusaha, hati kita mempunyai pengertian. Bukan sekedar dari pikiran, tetapi dari seluruh keberadaan kita itu kita mengerti, oh ini memang tempat saya. Nah, itu masalah pekerjaan. Tetapi lebih penting tentang kehidupan. Kita perlu meningkatkan kualitas-kualitas pribadi kita, bukan hanya untuk pekerjaan, supaya kemudian kita bisa fit in, masuk dalam lingkungan dan merasa klop. Dalam hidup lebih lagi, kita perlu meningkatkan kualitas-kualitas pribadi supaya bisa hidup sepenuhnya. Dan menurut saya, kriteria yang perlu dikejar adalah keutamaan. Keutamaan itu macam-macam. Kerendahan hati itu juga keutamaan. Kesabaran itu juga keutamaan. Ketenangan itu juga keutamaan. Ya. Dan itu penting untuk hidup. Supaya kemudian kita bisa fit di mana kita berada. Di keluarga, di masyarakat, di komunitas. Poinnya adalah kita sendiri mengenal diri sendiri dan kemudian mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan, meningkatkan kualitas pribadi kita. Di situ kita kemudian merasa nyaman. Namun di luar itu semua adalah kesadaran. Kesadaran bahwa saya pas di situ. Sadar itu penting. Menjadi sulit ketika kita tidak sadar. Dan ada begitu banyak di antara kita yang seringkali kurang sadar. Apakah saya sungguh-sungguh fit di situ? Hanya kemudian merasa tidak nyaman saja, tapi kemudian tidak tahu poinnya, lalu menyalahkan kiri, menyalahkan kanan. Yang kemungkinan besar adalah kita sendiri tidak mengenali diri kita sendiri, dan kemudian tidak mau atau tidak tahu karena tidak sadar bagaimana meningkatkan kualitas pribadi untuk bisa hidup dengan lebih terampil. Maka penting sekali saat-saat hening, saat-saat untuk sungguh-sungguh terhubung dengan sekitar, dan kemudian melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri. Sebetulnya, rasa nyaman, rasa damai itu penting. Juga ketika lingkungan tidak merasa nyaman, perlu duduk tenang dan kemudian menimbang-nimbang. Soalnya ada di mana? Apakah soalnya ada di luar sana atau ada di dalam sini? Dan apakah saya sudah bisa kira-kira bagaimana mengidentifikasi persoalan? Tentu fokusnya adalah diri. Kenapa?
Karena persoalan yang ada di dalam batin, di dalam diri, itu yang ada di tangan kita. Maka penting kemudian mengenali diri dan melihat potensi yang perlu dikembangkan supaya kemudian bisa matching. Saya nyaman, orang lain juga nyaman. Kalau kita fokus di luar diri kita, oh dia yang salah, dia harusnya begini, dia semestinya begitu, tidak efektif. Karena itu ada di sana, tidak di tangan kita. Itu seperti menjual kulit beruang, tapi beruangnya belum ditangkap. Nah itu susah, tidak ada solusi. Solusinya selalu ada di dalam diri. Dan karena itu pengenalan diri sangat penting. Kita mengenali diri kita, potensi-potensi kita, dan rasa perasaan yang ada di dalam diri kita. Terutama merasa damai atau tidak, nyaman atau tidak. Itu adalah ukuran. Kemudian meningkatkan kualitas pribadi, fokus pada keutamaan-keutamaan. Cinta kasih, kesabaran, harapan, ketekunan, fokus pada keutamaan. Karena fokus pada keutamaan itu memotivasi diri kita dan tidak ada halangan berarti. Karena tidak ada yang negatif di dalam keutamaan. Keutamaan juga bisa memberi pikiran kita mainan untuk fokus. Dan membantu kita juga untuk menghemat energi. Tidak memboroskannya untuk memikirkan yang di luar jangkauan kita. Yaitu mereka yang ada di luar kita menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Tetapi dengan mengenal diri, terutama bersahabat dengan perasaan-perasaan kita, tahu tempat kita ada di mana, kita akan nyaman dengan diri sendiri dan kemudian nyaman dengan orang lain. Contoh sederhananya, kalau kita masuk rumah sakit, ada ruang dokter, dan kita bisanya cleaning service, ya jangan duduk di ruang dokter. Berusaha menjadi ahli menganalisa penyakit, pasti nanti akan runyam. Kita tidak nyaman, orang lain juga tidak nyaman. Bukan untuk membandingkan dengan orang lain, tetapi membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Rasa nyaman dan damai. Itu adalah sekedar contoh di dalam sebuah konteks pekerjaan. Tapi di dalam hidup itu yang penting. Hidup kita juga harus merasa bahwa kita menemukan tempat kita ada di mana. Dan kita bisa menemukannya ketika kita merasa nyaman, merasa damai. Mengenali diri sendiri, menerima diri sendiri, tetapi sekaligus juga berkembang dalam keutamaan-keutamaan dan kemudian relasi dengan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih nyaman. Kalau ada rasa kurang damai, kurang nyaman, itu adalah indikasi bagi kita untuk duduk sejenak dan berefleksi, merenung-renung. Fokus pada pribadi kita. Jangan-jangan saya tidak pas di sini. Kalau tidak pas ada dua jalan. Pindah ke tempat lain yang lebih pas, atau meningkatkan kualitas pribadi, menantang diri untuk maju, sehingga akhirnya bisa fit dalam hidup. Tetapi tetap harus handle with care, karena kita sadar bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan nyaman. Maka harus sealami mungkin, pelan-pelan. Semakin sadar kita semakin mengerti. Bahkan ketika tidak pada tempat yang persis, kita bisa menyadarinya dan kemudian bisa bersikap dengan lebih tenang. Itu adalah pelajaran tentang kehidupan, karena kehidupan ini mempunyai banyak tempat dan ada satu tempat yang pas untuk kita, yaitu di tempat di mana kita berdiri adalah tempat yang kudus. Kita sudah melalui banyak hal dan sampai di tempat di mana Anda berada. Maka kita perlu meningkatkan kualitas-kualitas pribadi kita, keutamaan-keutamaan diri untuk bisa lebih tenang, damai, dan bahagia menghadapi hidup kita. Kita terampil bukan hanya dalam bekerja, tetapi juga terampil dalam hidup. Dan semuanya dilaksanakan dengan natural, alami, terutama dengan langkah-langkah yang bijaksana. Menghadapi diri kita, menangani diri kita dengan bijaksana. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.